Namaku Rina. Aku masih ingat betul malam itu. Malam yang seharusnya hanya menjadi perjalanan camping biasa bersama dua temanku, Dinda dan Fahmi. Kami pergi ke sebuah kawasan perbukitan di luar kota, tempat yang katanya belum banyak dijamah manusia. Tentu saja itu menjadi daya tarik tersendiri bagi kami. Kami memulai pendakian sejak siang dan tiba di dataran lapang menjelang sore. Tapi Fahmi bilang dia melihat sungai kecil tak jauh dari kami mendirikan tenda. Kami sepakat untuk melihatnya sebelum gelap. Berbekal senter dan botol minum, kami bertiga mulai berjalan menyusuri jalur setapak kecil yang mulai diselimuti kabut. Anehnya, jalan yang kami lalui terasa semakin sempit dan sepi. Burung pun tak terdengar. Daun-daun seakan membisikkan sesuatu yang tak kami mengerti. Dinda mulai menyadari saat kami sepertinya sudah terlalu jauh. Namun Fahmi meyakinkan kami dengan perkataan yang menenangkan. Namun 5 menit berlalu, 10 menit, sungai itu tidak kunjung terlihat dan langit semakin gelap. Aku mulai panik ketika sadar bahwa kami tersesat. Dinda pun merasa sangat panik dan mengajakku untuk kembali. Ditambah lagi, Dinda merasa ada yang mengikuti kami dari tadi. Rasa penasaran Dinda pun tak terelakkan sehingga membuatnya memberanikan diri untuk menoleh ke belakang. Dinda memicingkan matanya, namun nihil. Tidak terlihat hal aneh apapun di sana, kecuali pepohonan yang seperti ingin mengejar dan melahap kami. Dinda menarik tanganku dan memutar balik, tapi jalurnya berubah. Pohon-pohon yang tadinya berjarak, kini tumbuh rapat membentuk lorong-lorong aneh. Cahaya senter kami tidak bisa menembus jauh, kabut makin tebal. Langkah kami makin cepat, hampir berlari, dan saat itulah aku melihatnya. Sosok tinggi hitam berdiri di antara pepohonan. Diam, tak bergerak, tapi juga tak seperti manusia. Tubuhnya kurus menjulang, kulitnya seperti arang terbakar. Matanya, kalau itu mata, hanya lubang kosong yang hitam dan dalam, seperti menyodot semua cahaya senter kami. Aku tidak tahu siapa yang pertama kali berteriak. Mungkin aku, mungkin Dinda, tapi kami semua berlari saling berebut jalan. Nafasku memburu, jantungku hampir meledak. Fahmi sempat berhenti untuk melihat ke belakang, lalu dia terdiam. Aku meneriakinya, aku memanggilnya dengan sekuat tenaga, tapi dia tak bergerak. Matanya menatap kosong ke arah sosok itu, lalu tubuhnya seperti tersedot ke dalam kabut dan hilang. Iya, Fahmi menghilang. Sekarang hanya tinggal kami berdua, aku dan Dinda. Kami berlari tanpa tahu arah. Aku menangis tak beraturan. Tanganku gemetar di setiap bayangan pohon. Aku melihat sosok itu muncul, lalu menghilang, mengintai. Akhirnya kami melihat cahaya, tapi bukan dari senter, tapi api kecil di tengah hutan. Kami mendekat dengan sisa tenaga. Ada seseorang duduk di sana, seorang perempuan tua mengenakan selendang kusam dengan tatapan tajam. Nenek itu memperingatkan kami, jangan terlalu dalam. Nenek itu juga berkata bahwa sosok hitam itu telah memilih Fahmi. Entah apa yang ada di pikiranku saat itu. Aku tak mengerti, sampai Dinda menarik tanganku. Kami kembali berlari, dan saat kami berani menoleh, nenek tua itu sudah lenyap. Entah bagaimana kami menemukan kembali tenda kami saat langit mulai terang. Tapi Fahmi tak pernah kembali. Tak ada jejaknya, tak ada suara. Hutan seperti menelannya. Pencarian pun dilakukan, tapi tak menemukan apa-apa. Kini setiap malam, aku masih bermimpi melihat sosok hitam itu berdiri di balik pepohonan, dan suara bisikannya makin jelas. Giliranmu, sekarang giliranmu.